Perintah Kaisar Naga. Bab 51 sampai dengan 60. Audiobook, novel silat. Episode 6. Stanley dengan keras mencabut tusuk gigi dan meraung keras, "Siapa? Siapa yang berani menyerangku?" Namun, di kedalaman mata Stanley ada sedikit ketakutan, meskipun tubuh Qi Gong kerasnya tidak dapat ditembus, bahkan jika orang biasa memiliki senjata tajam, ia mungkin tidak dapat menembus Qi Gong kerasnya. Tapi sekarang, sebuah tusuk gigi kecil benar-benar menusuk langsung ke lengannya, yang membuat Stanley sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada master yang tersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling memandang, tidak ada yang tahu siapa yang menyerang Stanley. Hanya Yansen yang menatap Dev dengan terkejut sekaligus kekaguman di matanya. Dev berdiri dan maju selangkah, "Itu aku." "Kamu?" Stanley menatap Dev dan sedikit mengernyit. Dev baru berusia awal 20-an, bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki kekuatan seperti itu? Yuki terkejut dan buru-buru membawa Dev kembali. "Dev, kamu jangan terlalu arogan, itu bukan dia." Yansen menghentikan Su Yuki, "Nona Su, Tuan Chen akan baik-baik saja, Anda tidak perlu panik." Stanley bertanya dengan suara dingin, "Nak, kamu harus membayarnya dengan hidupmu. Apakah kamu ingin membela Yansen?" Dev berkata tanpa ekspresi, "Jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin melakukannya, cepatlah, aku sangat sibuk." Pada saat ini, Dev sebenarnya mulai memiliki lapisan kabut tipis di sekujur tubuhnya. Ini adalah kumpulan aura di sekitarnya, dan kemudian perlindungan keras terbentuk di sekitar tubuh Dev. Kecuali Yuki yang mati-matian meminta Dev untuk kembali, selain itu, tidak ada yang mengecilkan hati Dev. Semua orang ini ingin melihat apakah Dev benar-benar memiliki kemampuan sehingga membuat Elia sangat menghormatinya. Cahaya kematian. Cahaya dingin melintas di mata Feng Zihai, dan dia bergegas menuju Chen Ping dalam sekejap. Kecepatan Stanley sangat cepat, seperti kilatan petir mencapai Dev dalam sekejap, dan kemudian tinju sebesar karung pasir mengayun ke arah Dev. Pada saat ini, Dev menatap Stanley dengan tenang. Menghadapi pukulan yang cepat dan keras Stanley, Dev sepertinya tidak merasakan apapun. "Ah, melihat ini," Yuki berseru. "Tidak." Tapi Stanley tidak berhenti sama sekali, dan meninju dada Dev dengan keras. Blang. Pukulan ini penuh dengan kekuatan ratusan pon, bahkan seekor kuda. Saya khawatir di bawah pukulan ini, ia akan mati. Namun, pemandangan aneh terlihat. Tubuh Dev yang hanya lebih dari 100 pon, tidak bergerak sama sekali menerima pukulan ini, tetapi lengan Stanley seperti ditekuk dengan aneh. Kekuatan anti-getaran yang sangat besar menyebabkan lengan Stanley patah secara langsung, dan tulang putih menembus kulit dan terbuka. "Apa?" Stanley berteriak kesakitan, menatap lengannya yang patah dengan rasa tidak percaya. Stanley bertanya dengan wajah bengkok, kamu juga bisa tubuh Qi Gong?" Dev mencibir, "Tahu sedikit, teknik murahan seperti itu mudah dipelajari." Namun, tidak ada yang akan percaya kata-kata Dev, bagaimana mungkin tubuh Qi Gong keras bisa dengan mudah dipelajari, bahkan Stanley tidak dapat menyempurnakan teknik itu? Yuki membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat bahwa Dev baik-baik saja, matanya penuh kejutan. Pada saat ini, Dev jauh lebih seksi di matanya, dan cinta di hatinya semakin meningkat. "Dari sekte kamu belajar? Bagaimana kamu bisa menguasai tubuh Qi Gong keras?" Stanley sedikit bingung, dari siapa Dev belajar tubuh Qi Gong keras? "Saya tidak memiliki sekte, dan itu bukan tubuh Qi Gong keras. Yang disebut tubuh Qi Gong keras hanyalah trik murahan untuk menipu orang." Dev tersenyum ringan lalu meninju dada Stanley. Stanley menyemburkan seteguk darah dan terpental. "Itu bukanlah tubuh Qi Gong yang keras. Dia adalah teknik kultivasi abadi, jangankan lagi pukulan Stanley, bahkan peluru pun tidak bisa menembus perisai Dev." Stanley memandang Dev dengan ngeri, keterkejutan di hatinya melampaui kata-kata. Dengan satu pukulan Dev, Stanley menyadari bahwa tubuh Qi Gong kerasnya tidak berguna. "Saudaraku, jika kamu bisa menyebutkan namamu sebagai pengingat, aku akan kembali lagi untuk meminta nasihat di lain hari." Stanley tahu bahwa dia bukan lawan Dev, dan tidak ada gunanya bertarung, jadi Stanley harus mundur terlebih dulu. Yansen memandang Stanley dengan kesal. "Stanley, apakah kamu ingin pergi?"
Lihatlah, Tuan Chen ada di sini hari ini, dan ini adalah tempat pemakamanmu. Ekspresi Stanley berubah, dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Jika Dev benar-benar membunuhnya, dia mungkin tidak bisa membalas dendam di lain hari. Dev tahu apa yang dimaksud Stanley dan tersenyum dingin. Nama saya Dev Chen, Anda dapat mencari saya untuk membalas dendam kapan saja. Jika Anda tidak mampu, Anda dapat memanggil tuanmu. Melihat Dev akan benar-benar ingin melepaskan Stanley, Yansen segera membujuknya, Tuan Chen, Anda tidak bisa membiarkan ular kembali ke sarangnya. Dev sedikit mengernyit, aku tahu kapasitasku sendiri, kamu tenang saja. Melihat Dev akan marah, Yansen terlalu takut untuk berbicara lagi, jadi dia bergegas kembali. Oke, saya ingat, bukit hijau selalu ada, air hijau selalu mengalir, kita akan bertemu di masa depan. Stanley menyeka darah dari sudut mulutnya dan melambaikan tangannya ke tangannya. Ayo pergi. Stanley membawa bawahannya pergi, dan hanya ada orang-orang yang menghadiri perjamuan yang tersisa di aula besar. Tuan Chen sangat hebat dalam hal itu, saya benar-benar melihatnya hari ini. Memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depan Tuan Chen tidak terbatas. Benar saja, seorang pahlawan keluar dari seorang anak laki-laki. Semua orang memuji Dev. Benar-benar melihatnya hari ini. Elias bahkan tidak berpikir bahwa Dev yang mampu mengusir hantu dan menaklukkan setan, namun seni bela dirinya begitu kuat, yang membuatnya lebih menghormati Dev. Benito mendatangi Dev dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf, Tuan Chen, maafkan ketidaktahuan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Tidak masalah. Dev tersenyum sedikit, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, Huan memandang Dev dan tidak bisa menahan senyum, dia sekarang mengangkat tangannya setuju 100% dengan Yuki dan Dev. Yuki pura-pura marah dan berjalan ke depan Dev Ping, lalu memelintir lengan Dev. Kamu hebat dalam kungfu, dan kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, aku sudah mengkhawatirkanmu untuk waktu yang lama. Hei, Dev mengerutkan kening, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, sakit. Yuki tercengang ketika dia melihat Dev. Aku tidak memelintirnya dengan keras? Mengapa sakit? Yuki sedikit panik. Dev berpura-pura kesakitan, dan menatap Yuki dengan keluhan di matanya, aku baru saja terluka oleh Stanley, dan aku telah bertahan, tetapi kamu masih menyiksaku. Yuki menatap tubuh Dev dengan panik, dan sepertinya dia akan menangis, di mana lukanya. Coba saya lihat, tunjukkan dengan cepat, saya tidak tahu. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Dev sedang berpura-pura, bahkan Huan dapat melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka berdua dengan tersenyum. Hanya saja Yuki yang terlalu khawatir dan tidak menyadari bahwa Dev sedang berpura-pura. Dev hampir tertawa ketika dia melihat Yuki yang panik, jadi dia berhenti berpura-pura. Hei, begitu kamu menyentuhku, lukaku langsung sembuh. Begitu Yuki mendengarnya, dia segera sadar bahwa dia telah ditipu. Begitu? Dev Chen, aku akan membunuhmu. Yuki mengangkat tinju ke arah Dev, dan Dev langsung lari dengan cepat. Melihat dua orang berkelahi, semua orang tertawa, Elias menepuk bahu Huan. Tuan Su, keluarga Su Anda memiliki masa depan yang tidak terbatas? Tentu saja Huan mengerti apa yang dimaksud Elias, dan dengan cepat berkata dengan rendah hati. Kami harus lebih mengandalkan penatua Gu untuk menjaga kami. Saya pikir seharusnya keluarga Su Anda yang akan merawat saya di masa depan. Hahaha. Elias tertawa keras. Puncak Gunung Villa Bukit Indah. Setelah Celine dan Edward berjalan-jalan, mereka kembali dan duduk di ruang tamu untuk beristirahat. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah yang begitu mewah. Meskipun rumah itu hanya mereka tinggali untuk sementara, mereka cukup beruntung. Celine berkata dengan wajah puas, sepertinya Tuhan tidak jahat pada keluarga kita. Dev baru saja dibebaskan dari penjara, dan dia bisa bertemu dengan gadis baik seperti Yuki. Aku tidak tahu bagaimana keduanya bertemu. Saya tidak tahu, tetapi melihat Nona Su, dia pasti adalah gadis yang baik. Edward dulunya adalah pegawai negeri, dan dia telah melihat banyak orang dari segala jenis, jadi dia sangat paham tentang karakter orang. Celine selalu sedikit khawatir di lubuk hatinya, lagi pula,
keluarga mereka dan orang lain jauh berbeda, kamu bilang dia sangat kaya. Apa yang dia suka dari Dev? Tetapi tepat ketika Edward hendak berbicara, seorang pria berjas dan sepatu kulit tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pria itu tiba-tiba mendobrak masuk, menyebabkan Edward tertegun sejenak. Biarkan saya menjawab untuk Anda. Sebenarnya Yuki hanya bermain-main dengan Dev dengan santai. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Nona Su yang kaya raya akan menyukai anak Anda? Jangan bermimpi, Anda tidak perlu banyak memikirkannya. Pikirkan saja apa yang dimiliki Devmu. Dia hanya seorang pemuda miskin yang lulus dari universitas biasa dan mantan narapidana. Jika putri Anda yang jatuh cinta dengan orang seperti itu, apakah Anda setuju? Hanya karena Dev telah menyelamatkan hidup ayah Yuki secara tidak sengaja. Jadi Yuki sangat antusias untuk membalas kebaikannya. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Aku adalah pacar Yuki, dan kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Keluarga hijau dan kuda bambu berada di rumah yang sama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Tidakkah Anda tahu posisi putra Anda? Setelah pria itu selesai berbicara, dia mencibir pada Edward dan Celine, matanya penuh ejekan dan penghinaan. Setelah Celine dan Edward mendengar kata-kata pria itu, wajah mereka menjadi merah dan putih, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Setelah berada di penjara, siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan orang seperti itu? Melihat reaksi dari Celine dan Edward, pria itu sangat puas. Dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka berdua. Ambil uang ini dan cepat pergi dari sini. Jangan tunggu waktu untuk aku mengusirmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan berjalan pergi, hanya menyisakan Celine dan Edward yang duduk di sana dengan pandangan kosong. Keduanya sepertinya dijatuhkan dari langit ke dunia fana sekaligus, dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Edward menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemasi barang-barangnya. Mereka merasa tidak layak tinggal di sini. Mata Celine sedikit merah, dan air mata mulai mengalir di matanya. Edward sudah merapikan barang-barang, melangkah maju dan menepuk bahu Celine dengan ringan. Ayo pergi. Kita tunggu saja Dev kembali, lalu kita bicara dengannya dengan baik-baik. Sadarkan dia mengenali kenyataan, bahwa dia dan Nona Su berbeda. Edward dan Celine pergi dan kembali ke rumah asli mereka. Baru saja kembali ke rumah aslinya, seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu, Celine, ku dengar kamu diajak Dev untuk tinggal di villa besar. Kenapa kamu kembali? Dia bibiwang, dia terbiasa tinggal di sini, mungkin dia tidak betah, jadi pindah kembali. Celine mendengar bahwa pihak lain yang bertanya adalah tetangga lamanya, Melissa Wang, jadi dia tersenyum canggung. Melissa ini juga hidup susah. Ketika anaknya mulai remaja, suaminya meninggal, jadi dia harus membesarkan putrinya sendirian. Melissa berkata dengan acuh tak acuh, bagus kamu kembali, sebagai tetangga lama, kita masih bisa mengobrol. Dev baru saja keluar dari penjara, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik dengan membiarkan dia tinggal di villa besar? Hati-hati, jangan sampai ada orang yang memanfaatkannya lagi. Jika dia sampai masuk penjara lagi, hidupnya akan hancur. Meskipun kata-katanya tidak baik, mereka tidak memiliki niat buruk, mereka termasuk orang berhati lembut tapi bermulut tajam. Kamu benar, Celine tersenyum dan mengangguk. Di Hotel Regal pada saat ini, perjamuan selesai dan semua orang sudah pergi. Sebelum meninggalkan Dev, Elias berkata kepada Dev. Tuan Chen, Anda meminta saya untuk menemukan kuas spiritual dan Chin Nabar, namun karena pemimpin tahu pergi mencari perawatan medis, ini akan memakan waktu cukup lama hingga dia kembali. Tidak apa-apa. Saya sudah merepotkan kamu. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Mata ibuku sudah begitu lama buta, aku tidak peduli menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, hal semacam ini memang tidak bisa terburu-buru. Elias berkata dengan berani, Tuan Chen, kenapa Anda mengatakan itu? Di masa depan, selama Tuan Chen membutuhkan sesuatu, bicaralah. Setelah beberapa salam, Dev berencana untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Benito, dan kemudian Benito tiba-tiba berlutut di depan Dev. Tuan Chen berbakat dan mulia, saya harap Tuan Chen dapat menerima saya sebagai murid.
Benito baru saja melihat kekuatan Dev dan ingin meminta Dev sebagai gurunya. Dev meraih bahu Benito dan mengangkat Benito sedikit, dengan kemampuan kecilku, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi gurumu? Kamu terlalu menyanjungku. Dev berlatih Fajue, sedangkan Benito dan petarung lainnya, tidak mempelajari hal yang sama, jadi tidak ada cara untuk mengajari apapun. Tuan Chen, Anda. Benito, sudahlah. Karena Tuan Chen berkata begitu, jangan memaksanya. Elias menghentikan Benito Long, meskipun Elias sendiri bukan seorang petarung, tetapi dia juga memahami beberapa hal di dalamnya, bagaimana dia bisa dengan mudah mengajari orang lain keterampilannya sendiri. Melihat ini, Benito hanya bisa minggir dan berhenti bicara. Saudara Tang, jika Anda memiliki sesuatu, kita dapat membahasnya, namun menjadi guru Anda, saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk itu. Dev tersenyum tanda meminta maaf. Benito berkata dengan gembira di wajahnya, terima kasih, Tuan Chen. Ketika Dev meninggalkan hotel dan kembali ke Villa Bukit Indah, dia menemukan bahwa orang tuanya tidak ada di sana, yang membuat Dev sedikit bingung. Lagi pula, mereka baru saja pindah ke sini dan orang tuanya tidak terlalu mengenal komunitas ini, kemana mereka bisa pergi. Mengeluarkan ponselnya, Dev menelepon orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Edward dan Selin telah kembali ke rumah aslinya, Dev bergegas kembali. Sampai di rumah lama, Dev langsung bertanya dengan bingung, Ayah, Ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian tidak terbiasa tinggal di Villa Bukit Indah? Udara di sana jauh lebih baik dan lingkungannya lebih baik, bukankah lebih baik tinggal di sana daripada di sini? Edward melirik Dev, dan berjalan ke kamar tidur tanpa mengatakan apa-apa, tetapi Selin menghela nafas, Dev, kamu baru saja keluar dari penjara, jangan selalu berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam, Yuki adalah gadis yang baik, tetapi kamu juga Anda tidak dapat menganggap ini sebagai berkah dari surga karena Anda menyelamatkan hidup ayahnya. Kalian berdua tidak dalam derajat yang sama, dan tidak mungkin bagi kamu bisa bersama Yuki. Mundurlah, dan jangan memikirkan apapun. Bu, apakah ada seseorang mengatakan sesuatu padamu? Dev sedikit mengernyit. Tidak usah dipikirkan. Seperti kataku, kamu tidak perlu berhubungan dengan Yuki lagi, dan kembalikan villa di Bukit Indah kepada keluarga Yuki. Ayahmu dan aku juga tidak akan pergi ke sana lagi. Aku tidak meminta Anda untuk menjadi kaya, Anda hanya perlu menemukan pekerjaan yang baik. Bekerja, menikah saja dengan menantu perempuan dan mewarisi garis keturunan. Nada suara Selin agak berat, dan sepertinya dia kecewa. Melihat ibunya kecewa, Dev tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, Bu, aku akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibu saya telah menangis dan membutakan matanya dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak dia telah menderita. Dev tidak ingin membuat ibunya sedih dan kecewa lagi. Melihat Dev sangat patuh dan setuju, Selin berkata dengan nada yang lebih lembut. Aku meminta ayahmu untuk menghubungi Paman Zheng Hu, pergilah besok, dan lihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Dan Yvonne anak dari Bibi Wang juga telah lulus kuliah. Saya pikir bahwa kalian berdua cocok. Kamu carilah pekerjaan yang baik dan mengumpulkan banyak uang, lalu menikah. Kalian berdua juga sudah saling kenal sejak kecil. Meskipun Selin tidak bisa melihat dengan matanya, dia selalu memikirkan hal-hal besar dan kecil di dalam hatinya. Apa yang harus dikatakan jika kedua anak itu setuju, saya juga tidak keberatan. Lagi pula, saya juga menyaksikan Dev tumbuh dewasa. Tidak masalah jika dirinya adalah mantan narapidana. Pada saat ini, Melissa Wang masuk dengan membawa mangkuk besar. Ini saus yang saya buat sendiri, Anda bisa mencobanya. Bibi Wang. Ketika Dev melihat Melissa masuk, dia buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk. Saat Dev datang ke Hongcheng ketika dia masih remaja, mereka telah menjadi tetangga dengan keluarga Wang, jadi kedua keluarga memiliki hubungan yang sangat baik. Melissa, kamu terlalu sopan, anakmu Yvonne, aku juga memperhatikannya tumbuh dewasa. Dia pintar dan cantik. Jika dua keluarga kita benar-benar bisa menikah, itu akan bagus. Selin bangkit dan menarik Melissa untuk duduk bersama. Selin, jika anakku Yvonne benar-benar menjadi menantumu, aku sangat lega. Lagi pula,
aku hanya punya seorang putri, dan aku harus mengandalkannya ketika aku tua, jadi aku tidak ingin dia menikah dan jauh dariku. Aku akan menelepon Yvonne malam ini, minta dia pulang lalu mari kita makan malam bersama. Melissa berkata dengan gembira, dapat dilihat bahwa dia juga sangat senang dengan Dev. Oke, tapi ku dengar Yvonne telah menemukan pekerjaan bagus dan menghasilkan banyak uang. Celine mengangguk senang. Bahwa dia telah ditipu. Dia mendapatkan banyak uang, tetapi jika dia tidak pulang sepanjang hari, sulit bagi saya untuk melihatnya. Melissa berkata, mengangkat telepon dan memanggil putrinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Segera panggilan itu terhubung, dan suara malas Yvonne terdengar. Bu, mengapa Anda menelepon saya pada jam ini? Saya masih tidur. Melissa tercengang. Nak, ini sudah sore, kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Yvonne menjawab dengan tergesa-gesa. Oh, aku harus lembur malam ini, jadi aku tidur siang dulu, kenapa? Oh, kakak Davemu telah dibebaskan dari penjara. Aku ingin kamu pulang pada malam hari, supaya kita bisa makan bersama, jawab Melissa. Bu, saya tidak punya waktu, tunggu beberapa hari, 2 hari ini terlalu sibuk. Setelah berbicara, Yvonne langsung menutup telepon. Melissa tampak sedikit malu mendengarkan nada sibuk di telepon. Celine takut Melissa akan marah, jadi dia buru-buru membujuknya. Melissa, karena Yvonne terlalu sibuk, mari kita ubah hari lain, tidak masalah jika menunda 1 atau 2 hari. Hei, sekarang setelah anak itu lebih besar, dia benar-benar tidak patuh sama sekali, Melissa menghela nafas. Melissa tinggal berada di rumah Dev sampai malam, sementara Dev yang tidak melakukan apa-apa berencana pergi jalan-jalan. Pada saat ini, Jansen menelepon dan ingin mengundang Dev makan. Dev adalah bos Jansen, dan tentu saja Jansen ingin menjilat Dev. Awalnya Dev ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, jika dia pulang untuk makan malam, Melissa masih di rumah mereka, dan diperkirakan mereka akan makan malam bersama. Di meja makan, dia pasti akan mengomelinya, jadi Dev setuju. Awalnya Jansen ingin menjemput Dev, tetapi Dev menolak, lalu dia naik taksi dan menuju restoran yang dikatakan Jansen. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Dev di penjara, Hong Cheng telah berkembang sangat cepat. Ada lusinan bar dan KTV di kota ini. Di malam hari, lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik. Tepat ketika taksi Chen Ping melewati bar Feng Yue, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, mengenakan pakaian yang indah, berjalan ke bar dengan beberapa gadis. Yvonne? Dev sedikit mengernyit. Saat ditelepon di sore hari, Yvonne mengatakan bahwa dia harus bekerja lembur di malam hari, mengapa dia tiba-tiba muncul di bar? Mungkinkah Yvonne bekerja di bar ini? Untuk mengetahuinya, Dev menghentikan taksi, dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Yvonne sampai ke dalam. Pada saat ini, lampu di bar sangat panas, dan lampu yang berkedip membuat orang merasa pusing. Dev melihat bahwa Yvonne mengikuti beberapa gadis ke bar, dan dibawa ke belakang oleh 2 pelayan, dan ketika Dev ingin mengikuti, dia dihentikan. Pak, maaf, ini backstage kami, tamu tidak bisa masuk. Dev melirik ke dalam dan menemukan bahwa Yvonne tidak ada lagi di sana, jadi dia menemukan sudut dan duduk, dia ingin melihat apa yang dilakukan Yvonne di sini. Segera, Yvonne dan beberapa gadis keluar, tetapi saat ini, mereka hanya mengenakan pakaian dalam seksi, dan sejumlah besar kulit seputih salju terbuka. Beberapa orang berjalan cepat ke panggung di tengah bar, dan dalam sekejap, beberapa lampu kuat menyinari beberapa gadis, membuat orang-orang di bar langsung mendidih, berteriak dan bersiul. Yvonne dan beberapa gadis menggerakkan tubuh mereka, dan dapat dilihat bahwa gerakan Yvonne masih sedikit kaku, dan seperti gadis lain yang fleksibel. Tetapi Yvonne juga berusaha keras, dengan senyuman di wajahnya. Orang lain juga bisa melihat Yvonne yang kaku, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Yvonne, dan beberapa bahkan mengambil uang itu dan melemparkannya ke Yvonne. Dev mengerutkan kening dan menatap Yvonne di atas panggung. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yvonne, yang selalu pemalu dan berperilaku baik, akan datang ke bar dan menjadi penari.
Melihat uang kertas di atas panggung, Yvonne terus membungkuk untuk mengambilnya. Di bawah panggung, sekelompok pria dengan mata merah bersinar, menatap tubuh Yvonne seperti serigala lapar. Melihat ini, Dev bangkit dan berjalan ke tepi panggung. Setelah mengeluarkan uang kertas, dia melemparkannya langsung ke atas panggung. Ada ribuan dolar. Ketika Yvonne melihat bahwa seseorang telah melemparkan begitu banyak uang, dia segera tersenyum. Terima kasih, kakak. Tetapi ketika mata Yvonne bertemu dengan mata Dev, tubuh Yvonne sedikit bergetar, dan ekspresi wajahnya menjadi tidak wajar. Yvonne dengan cepat menarik pandangannya, berpura-pura tidak melihat Dev, membungkuk dan buru-buru mengambil semua uang, dan kemudian masih menari di atas panggung, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Tindakan Dev menyebabkan banyak orang menoleh, tetapi setelah melihat Dev mengenakan pakaian biasa dan aksesori murahan, semuanya menunjukkan senyum sarkastik. Pada saat ini, seorang pria parubaya menepuk bahu Dev dan berkata, "Bung, dengan pakaianmu, aku khawatir itu tidak melampaui 200 yuan kan? Kamu tidak bisa mengendalikan gadis kecil jika begitu. Cepatlah pergi, jika kamu hanya mendapatkan uang beberapa ribu yuan dalam sebulan, kamu akan kehilangan uang sebentar lagi di sini." Dev mengabaikannya, dan tetap menatap Yvonne Han dengan mata terpaku. Dia tidak mengerti, dapatkah seseorang benar-benar berubah begitu banyak hanya dalam 3 tahun? Yvonne berbalik, tidak menghadap Dev, tetapi ke arah lain, bergerak, menari dengan kuat, sementara gadis-gadis lain di atas panggung mendatangi Dev. Seorang penari berjongkok, mengulurkan lengannya yang indah, dan menyentuh wajah Dev. "Pria tampan, mari kita berkenalan." Dev adalah pria favorit para penari ini. Jangan melihat berapa banyak uangnya, tetapi begitu Anda mengikatnya, gaji bulanan dapat diserahkan sepenuhnya dengan patuh. Dev menoleh sedikit dan merunduk, dan tidak membiarkan penari menyentuhnya, dan matanya tidak pernah lepas dari sosok Yvonne. Ada seorang pria di samping dengan senyum jahat, tiba-tiba meraih tangan penari, dan tiba-tiba ditarik ke bawah. "Cantik, biarkan aku berkenalan denganmu." Penari itu tidak memperhatikan dan langsung ditarik dari panggung. Orang-orang di sekitar seperti harimau lapar yang bergegas menuju penari, meraba bagian tubuh penari dengan ganas, dari atas hingga ke bawah. Pada saat ini, semua orang ingin maju untuk meraba bagian tubuh yang lembut. "Persetan kalian, apakah kalian ingin mati?" Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan pakaian profesional dan riasan tebal datang dan berteriak, dan di belakang wanita itu ada 4 pria kuat dengan 5 pria besar dan 3 pria gemuk. Melihat ini, orang-orang yang gila tadi berhamburan, dan semua berlari kembali. Sister Yan. Penari yang baru saja diseret dari panggung berdiri dan berteriak kepada wanita itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, tubuh penari dipenuhi dengan bekas sentuhan, dan bahkan pakaian di tubuhnya berubah bentuk. "Turun," Sister Yan sedikit mengernyit dan berteriak pada penari. Penari itu ketakutan dan bergegas ke belakang panggung. Sister Yan melihat sekeliling, dan kemudian menatap Dev, yang merupakan satu-satunya yang berdiri di tepi panggung, tetapi tidak mengatakan apapun kepada Yvonne di atas panggung. "Yvonne, turunlah." Mendengar namanya dipanggil, Yvonne buru-buru berhenti dan berjalan turun dari panggung. "Sister Yan, ada apa?" Dan semua berlari kembali. Sister Yan berkata langsung, "Bos besar ada di sini, kamu pergi dan temani dia." Dev melihat tubuh Yvonne sedikit ketakutan, dengan ekspresi yang sangat enggan di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti Sister Yan pergi. Saat melewati Dev, Yvonne dengan sengaja menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Dev. "Yvonne." Begitu Dev berkata, dia meraih lengan Yvonne. "Kamu kenal dia?" Melihat Dev memegang Yvonne, Sister Yan sedikit mengernyit dan bertanya pada Yvonne. "Tidak. Saya tidak kenal." Yvonne buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dev dan berkata, "Siapa kamu? Biarkan aku pergi, aku masih harus pergi bekerja." Yvonne melepaskan diri dari Dev dan mengikuti Sister Yan menuju belakang panggung. Sister Yan memelototi Dev dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan, Sister Yan berkata kepada Yvonne, "Yvonne, bos besar sangat serius dengan Anda.
Anda jangan membuat masalah saat ini, terutama jika Anda tidak dapat menemukan pacar. Jika Anda dapat mengikuti kemauan bos besar, jangan khawatir tentang hutang pada rentenir. Bahkan di masa depan aku akan memperhatikanmu. Wajah Yvonne tidak terlalu senang, tetapi dia masih bisa tersenyum dan berkata, Sister Yan, bagaimana bos besar bisa memperhatikan saya? Bukankah bos besar sangat memperhatikan Sister Yan? Yvonne tidak ingin mengikuti bos besar bar ini, pria gemuk botak ini terlihat sedikit menjijikkan. Meskipun dia tidak punya cara lain yang memaksa dirinya menjadi penari di bar, dia tidak ingin terjerumus semakin dalam dengan menjadi simpanan bagi orang lain. Saya sudah tua, dan sekarang itu menjadi dunia anak muda seperti Anda sekarang. Seperti yang dikatakan Sister Yan, dia memandang Yvonne dengan iri dan cemburu. Dalam pekerjaan mereka, usia adalah modal. Begitu bertambah tua, Anda tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan jika Anda tidak tersapu keluar rumah, itu sudah sangat bagus. Segera, keduanya datang ke kantor yang besar dan mewah. Setelah memasuki pintu, seorang pria parubaya botak sedang duduk di sofa dengan sebotol anggur merah di meja. Melihat pria parubaya itu, Sister Yan membungkuk sedikit dan berkata, Bos, Yvonne ada di sini. Nah, dia belum pernah menerima tamu kan? Tanya pria parubaya itu. Sister Yan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, bos sudah menjelaskannya, beraninya aku tidak mendengarkan. Pergi, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Saudari Yan langsung mundur, tidak lupa mengedipkan mata pada Yvonne, dan menutup pintu. Tubuh Yvonne sedikit gemetar, menghadapi bos besar sendirian, Yvonne sangat ketakutan. Tuan, bos. Yvonne berteriak dengan sangat takut. Dan semua berlari kembali. Pria parubaya itu menatap Yvonne dengan sedikit nafsu di matanya, dan menyeringai, jangan takut, aku tidak akan memakanmu, ayo, datang dan duduk. Pria parubaya itu menepuk-nepuk sofa di sampingnya. Meskipun Yvonne sangat ketakutan, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan duduk di samping pria parubaya itu. Melihat Yvonne yang berkulit putih dan memancarkan aroma feminin, mata pria parubaya itu menjadi lebih bernafsu. Dia mengambil anggur merah di depannya, menuangkan 2 gelas, dan menyerahkannya kepada Yvonne. Ayo, minum denganku. Tuan. Bos, aku tidak bisa minum. Yvonne tidak berani menerimanya. Tidak terbiasa di awal, tapi akan segera terbiasa setelahnya kan? Mulut pria parubaya itu sedikit terangkat. Melihat ini, Yvonne hanya bisa mengambil gelas anggur, memejamkan mata dan meminum semua anggur merah ke dalam perutnya. Melihat Yvonne minum, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Saya mendengar dari Yanzi bahwa Anda banyak berhutang, tanya pria parubaya itu. Yvonne mengangguk, 1 juta. 1 juta. Itu cukup banyak, kata pria parubaya itu. Dia mengeluarkan cek, menulis 1 juta langsung di atasnya, dan mendorongnya ke Yvonne. Tetap bersamaku malam ini, buat aku nyaman, 1 juta ini milikmu. Pria parubaya itu menatap Yvonne dengan percaya diri. Dia telah sering melakukan hal semacam ini. Tidak sekali atau 2 kali. Di bawah godaan uang, tidak ada gadis yang bisa menolaknya. Metode ini telah diuji berkali-kali dan berhasil. Melihat cek di depannya, napas Yvonne menjadi cepat. Ini 1 juta. Jika dia memiliki 1 juta ini, dia tidak perlu takut diancam oleh rentenir yang meminjamkan dia uang, dan dia tidak harus menjadi penari di bar sepanjang hari. Itu karena dia khawatir jika setiap hari bekerja sebagai penari, dia takut bertemu suatu hari akan bertemu dengan seorang kenalan. Hati Yvonne terjerat dengan panik, dan dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, tetapi dia menariknya kembali, dia tahu bahwa selama dia mengambil cek ini, hidupnya akan benar-benar hancur. Meskipun dia seorang penari sekarang, tubuhnya masih suci. Ketika saya sudah membayar hutang, saya dapat menemukan pacar untuk dinikahi. Namun dia takut ketika menjadi simpanan orang lain, saat itu dia juga menemukan pria lain sebagai pacar yang sangat dicintainya. Ketika itu terjadi, Yvonne akan merasa bersalah seumur hidup. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat Dev. Dia ingat bahwa ketika dia masih remaja, Dev sangat melindunginya.
Pada saat itu, Yvonne selalu berkata bahwa dia ingin menikah dengan Dev. Tetapi seiring bertambahnya usia, mereka mulai menjauh dan hanya ada sedikit kontak. Selain itu, Dev telah menemukan Shanshan sebagai seorang pacar, dan dia telah mencapai titik pembicaraan tentang pernikahan. Sejak saat itu, Yvonne belum pernah menghubungi Dev. Tetapi siapa yang menduga bahwa segala sesuatunya tidak kekal, Dev tidak jadi menikah, tetapi dia dikirim ke penjara. Dan Yvonne yang masih kuliah pada saat itu, ingin pergi ke penjara untuk menjenguk Dev. Tetapi karena dia harus kuliah dan tinggal di asrama, dia tidak bisa menjenguknya. Hari ini, ketika Dev melihatnya seperti ini, Yvonne sangat tertekan. Dia takut Dev akan memberitahu ibunya tentang hal ini. Jika itu terjadi, ibunya akan sangat marah. Ayah saya meninggal lebih awal, dan ibu saya membesarkannya dengan kerja keras. Jika dia tahu bahwa dia adalah seorang penari di bar, dia pasti akan sangat marah. Dan jika dia adalah simpanan orang lain, dia pasti tidak akan mengakuinya sebagai anak perempuannya lagi. Memikirkan hal ini, Yvonne menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bos, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku harus menolaknya. Pria parubaya itu tertegun sejenak, dia sangat terkejut bahwa Yvonne menolaknya. Anda harus tahu bahwa dia telah mencoba metode ini berkali-kali, dan tidak ada yang menolaknya. Beberapa gadis bahkan melompat kegirangan. Dalam masyarakat ini, uang adalah yang terpenting. Apakah karena kamu merasa uang yang kuberikan kurang? Aku bisa memberimu lebih banyak, dan aku akan membelikanmu rumah sebagai sarang cinta kita berdua. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan aku tidak akan ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan pribadi Anda. Anda hanya perlu menemani saya 4 atau 5 kali dalam sebulan karena tubuh saya saat tidak terlalu banyak energi untuk wanita. Dengan saya, kamu dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada kamu bekerja sebagai penari, dan kamu tidak perlu dilihat apalagi di zaman oleh orang-orang bau itu. Pria parubaya masih merayu Yvonne perlahan. Yvonne sudah bertekad, dia tidak bisa menjadi simpanan orang lain, dia tidak ingin menukar hidupnya dengan kenyamanan yang berumur pendek ini. Yvonne terlihat jijik ketika dia melihat pria botak di depannya, jika orang lain itu bukan bosnya sendiri, dia mungkin harus mengomelinya. Yvonne menggelengkan kepalanya lagi. Bos, aku benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu lebih baik mencari orang lain. Melihat Yvonne masih menolaknya, pria parubaya itu memalingkan wajahnya dan berkata, ketika Anda datang kepada saya, apakah Anda masih punya pilihan? Tidak ada wanita yang tidak bisa saya dapatkan. Melihat ini, Yvonne sangat ketakutan sehingga dia bangun dengan tergesa-gesa dan ingin lari. Tetapi baru saja berdiri, dia merasa dunia berputar, dia sangat pusing. Pria parubaya itu tertawa. Hahaha, kamu tidak bisa pergi, kamu sudah meminum anggurku, apakah kamu masih bisa pergi? Wajah Yvonne menjadi pucat, dia ingin memarahi pria parubaya itu, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya lagi. Sekarang, dia melihat pria parubaya itu semakin kabur. Pada akhirnya, dia jatuh di sofa dengan bunyi gedebuk, dan seluruh orang tidak bisa bergerak, dan secara bertahap tertidur. Pada saat yang sama, di lobi bar, Sister Yan sedang merokok dan memandang para penari muda dan cantik di atas panggung dengan iri. Kembali ke waktu itu, saya masih sangat muda dan cantik, dan saya sangat menarik di atas panggung, dan saya juga dihargai dan diperhatikan oleh bos besar. Tapi sekarang, dia telah menjadi seorang germo yang mencari seorang wanita untuk bos besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya dalam beberapa tahun. Seorang pelayan di samping Sister Yan bertanya dengan suara rendah. Sister Yan, Yvonne telah dipilih oleh bos besar, dan sekarang dia akan berkembang. Tentu saja, kamu harus berhati-hati ketika bertemu Yvonne di masa depan. Jangan memprovokasi dia, jika tidak, kamu akan bernasib sial. Jawab Sister Yan sambil mengeluarkan cerobong asap. Tidak akan. Tapi sosok dan kulit Yvonne benar-benar luar biasa. Andai saja aku bisa. Sebelum pelayan selesai berbicara, Sister Yan berkata dengan marah. Diam, apakah kamu tidak ingin hidup? Dengan statusmu, kamu berani benar memimpikan wanita bos besar. Sister Yan, aku salah, aku salah. Aku berbicara omong kosong, pelayan itu dengan cepat menampar dirinya sendiri 2 kali. Sister Yan berkata dengan tajam.
Lupakan saja kali ini, jika ada waktu lain, saya akan memotong gaji Anda selama 1 bulan. Terima kasih, Sister Yan. Terima kasih, Sister Yan. Pelayan itu buru-buru mengucapkan terima kasih, mengulurkan tangan dan meremas pantat Sister Yan dengan lembut. Lihat betapa inginnya kamu, Sister Yan tersenyum dan mengajak pelayan itu pergi. Sister Yan semakin tua, meskipun bos besar tidak menyukainya, tetapi tidak ada pelayan muda dan kuat di bar yang bisa lepas dari telapak tangannya. Keduanya berbicara dengan sangat pelan setiap saat, tetapi pembicaraan mereka masih didengar oleh Dev. Mendengar bahwa Yvonne telah dipilih oleh bos besar untuk hal semacam ini, wajah Dev langsung menjadi dingin. Dev dan berjalan menuju belakang panggung. Begitu dia sampai di pintu, dia dihentikan oleh 2 pelayan. Sebelum kedua orang itu bisa membuat suara, Dev langsung membuat kedua orang itu pingsan. Memasuki backstage, Dev tidak tahu di mana Yvonne berada, ada kamar di mana-mana, dan tidak ada cara untuk menemukannya, yang membuat Dev cemas. Tepat ketika Dev melewati salah satu kamar, dia tiba-tiba mendengar rintihan suara. Tanpa ragu-ragu, Dev bergegas menendang sebuah kompartemen. Apa? Dev melihat bahwa di kompartemen, Sister Yan sedang bercocok tanam dengan pelayan tadi. Ketika pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, dia ditampar oleh telapak tangan Dev, dan kemudian meraih kerah Sister Yan, di mana Anda membawa Yvonne. Melihat itu adalah seorang tamu bar, Sister Yan segera meneriakinya. Kamu bajingan. Tapi saat dia berbicara, Dev meraih leher Sister Yan, dan Sister Yan tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, wajahnya memerah, dan ada ketakutan di matanya. Di kantor. Suster Yan berkata dengan tergesa-gesa. Bawa aku ke sana, Dev melepaskan Sister Yan. Melihat wajah pembunuh Dev, Sister Yan tidak berani bermain trik, dia hanya bisa memimpin di depan. Setelah membawa Dev ke kantor, Dev langsung menendang pintu kantor hingga terbuka dengan satu tendangan. Brak! Suara keras itu mengejutkan pria parubaya itu. Trik, dia hanya bisa memimpin di depan. Setelahnya Dev bergegas masuk, dia melihat Yvonne terbaring tak bergerak di sofa, sementara pria parubaya botak itu menjamah di sekitar tubuh Yvonne dengan tangannya. Kematianmu sudah dekat. Mata Dev penuh amarah, dia melangkah maju, dan langsung menendang pria parubaya itu keluar. Yvonne. Yvonne. Dev melepas mantelnya dan mengenakannya pada Yvonne. Melihat Yvonne tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa dia pasti telah dibius. Lalu Dev mengalirkan kekuatan spiritual ke tubuh Yvonne. Yvonne perlahan membuka matanya, dan setelah melihat Dev, dia berteriak kaget, "Kakak Dev." Hanya berteriak, Yvonne tertidur lagi. Sepertinya efek obatnya terlalu berat. Pria parubaya yang ditendang oleh Dev, saat ini dia berbaring di lantai, seluruh wajahnya berubah ungu. Bos. Sister Yan bergegas maju dan membantu pria parubaya itu berdiri. Pria parubaya itu memelototi Dev. Nak, kamu berani menghajarku, aku pikir kamu bosan hidup. Siapa kamu? Setelah pria parubaya itu mengaum, 4 preman berjas hitam bergegas masuk. Sister Yan berkata kepada pria parubaya itu. Bos, orang ini mungkin pacar Yvonne. Dari sikap Dev terhadap Yvonne barusan, dan ekspresi marahnya sekarang, apalagi kalau bukan pacar. Ketika pria parubaya itu melihat pria kekar itu bergegas masuk, dia langsung berteriak keras. Aku tidak peduli siapa dia, bunuh dia untukku, berani pukul aku akan menghancurkanmu. Melihat ini, keempat preman menyerbu langsung ke arah Dev. Dev meletakkan Yvonne, dan dia bahkan tidak peduli dengan 4 penjahat yang bergegas ke arahnya. Dengan lambaian telapak tangannya, keempat penjahat itu terbang terbalik dan menghantam dinding dengan keras, lalu tidak bisa bergerak satupun. Melihat Dev begitu kuat, pria parubaya dan Sister Yan semua tercengang dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dev memandang pria parubaya itu dengan dingin, sialan. Kamu memang bajingan. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat mata pembunuh Dev, pria parubaya itu berkata dengan gemetar. Saya dapat memberitahu Anda bahwa bar ini dilindung oleh Tuan Harimau. Apakah Anda tahu siapa Tuan Harimau itu? Tepat ketika pria parubaya itu selesai berbicara, ponsel Dev berdering.
Yansen yang awalnya mengundang Dev untuk makan malam, tetapi dia tidak pernah melihat Dev datang, jadi Yansen menelepon Dev untuk bertanya. Yansen bertanya dengan suara rendah. Tuan Chen, dari mana saja Anda? Aku di Feng Yue Bar. Ya, paruh baya itu berdiri. Feng Yue Bar. Yansen terkejut, apa yang Tuan Chen lakukan di Feng Yue Bar? Membunuh. Kata-kata pendek itu mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya, membuat Yansen di sisi lain telepon gemetar ketakutan. Tuan Chen, Feng Yue Bar dimiliki oleh Li Botak, dan telah membayar biaya perlindungan untuk Aula Harimau. Saya akan membawa seseorang ke sana sekarang, dan Tuan Chen tidak perlu mengotori tangan Tuan sendiri. Yansen tahu bahwa jika Dev bisa mengucapkan kata membunuh, pasti Feng Yue Bar telah membuat Dev kesal. Oke. Dev menjawab hanya dengan satu kata, menutup telepon, lalu duduk diam di sofa dan menunggu. Bersambung ke episode 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.